Jordi Amat dipastikan tampil melawan Arab Saudi, Justin Hubner absen karena kartu kuning. Berikut ini persiapan hebat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir dan Shin Tae-yong gelar pertemuan strategis fokus persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia dan turnamen mendatang. Usai merekrut Ragnar Oratmangoen, Sihar Sitorus buka kesempatan baru, FCV Dender siap tambah pemain Indonesia. Berikut ini penyataan hebatnya. Debut mengesankan Nathan Chuaon pelatih Swansea City, Luke Williams berikan pujian tinggi dan soroti potensi masa depan pemain timnas Indonesia. Nama pertama sudah bocor, Dimas Derajat dipastikan dipanggil Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Latihan fisik intensif di Bali, Nova Arianto fokus tingkatkan kualitas duel timnas U17 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan uji coba di Spanyol. Erick Thohir dan Ole Romy saling follow di Instagram. Apakah ini pertanda kuat naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026? Berikut ini fakta benarnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Jordi Amat dipastikan tampil melawan Arab Saudi, Justin Hubner absen karena kartu kuning. Berikut ini persiapan hebat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menerima kabar baik dengan kepastian bahwa Jordi Amat akan tampil melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya ada kekhawatiran mengenai absensinya karena hukuman kartu merah yang diterima dalam pertandingan melawan Irak pada 6 Juni 2024. Kartu merah tersebut seharusnya membuatnya absen dalam satu pertandingan dan kini dia telah menyelesaikan skorsingnya. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, mengonfirmasi bahwa Jordi Amat akan kembali memperkuat tim dalam laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah, Jeddah. Dalam surat yang kami terima, Jordi Amat hanya absen satu laga saja, kata Nova Arianto. Namun timnas Indonesia harus menghadapi kekurangan pemain dengan absennya Justin Hubner akibat akumulasi kartu kuning. Justin Hubner tidak akan bermain melawan Arab Saudi setelah menerima kartu kuning terakhirnya dalam pertandingan melawan Filipina. Setelah laga melawan Arab Saudi, timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam pertandingan kedua Grup C yang dijadwalkan pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan Jordi Amat kembali dan Justin Hubner absen, tim pelatih akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusun strategi terbaik guna menghadapi laga-laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir dan Shin Tae-yong gelar pertemuan strategis fokus persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia dan turnamen mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengadakan pertemuan mendadak dengan Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia. Pertemuan ini merupakan yang pertama sejak Shin Tae-yong kembali ke Indonesia dan ditandai sebagai momen penting dalam mempersiapkan tim nasional menjelang berbagai turnamen mendatang. Konfirmasi mengenai pertemuan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadi Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertemu dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dia menyoroti bahwa Shin Tae-yong kini dalam kondisi sehat dan siap untuk melanjutkan tugasnya. Dalam unggahannya di Instagram, Thohir menyatakan, "Saya sangat senang bisa kembali bertemu dengan Coach Shin Tae-yong yang sudah dalam keadaan sehat dan siap untuk kembali bekerja." Thohir yang dikenal sebagai mantan Presiden Inter Milan merasa optimis dan puas dengan kondisi terbaru Shin Tae-yong. Agenda utama dari pertemuan tersebut adalah membahas persiapan timnas Indonesia untuk turnamen-turnamen yang akan datang.
Salah satu fokus utama adalah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kualifikasi ini, tim Garuda akan menghadapi dua lawan berat, Arab Saudi pada 5 September 2024 dan Australia pada 10 September 2024. Erick Thohir menjelaskan, kami membahas persiapan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan perdana akan diadakan pada 5 September melawan Arab Saudi dan kemudian pada 10 September timnas akan menjamu Australia. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga mengungkapkan rasa senangnya terhadap pertemuan tersebut. Dia berharap bahwa pertemuan ini akan menjadi langkah awal yang positif untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam komentar di akun Instagram Erick Thohir, Shin Tae-yong mengatakan, pertemuan hari ini berjalan dengan sangat baik. Kita akan terus berusaha untuk mewujudkan tim sepak bola Indonesia yang lebih maju. Pertemuan ini menunjukkan komitmen dan sinergi antara pengurus PSSI dan pelatih timnas dalam mempersiapkan tim untuk tantangan yang akan datang, baik di kualifikasi Piala Dunia, Piala ASEAN, maupun SEA Games. Dengan adanya persiapan yang matang dan dukungan penuh, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih hasil yang memuaskan dan mengharumkan nama bangsa di pentas internasional. Usai merekrut Ragnar Oratmangoen, Sihar Sitorus buka kesempatan baru, FCV Dender siap tambah pemain Indonesia. Berikut ini penyataan hebatnya. Bergabungnya Ragnar Oratmangoen, penyerang timnas Indonesia, ke FCV Dender merupakan langkah signifikan yang membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Rekrutmen ini yang diumumkan pada Selasa 13 Agustus 2024 menandai babak baru dalam sejarah klub Belgia yang bermain di kasta tertinggi Liga Belgia musim 2024 hingga 2025. FCV Dender adalah klub yang memiliki pengaruh cukup besar di kompetisi sepak bola Belgia dan kini di bawah kepemilikan Sihar Sitorus, seorang pengusaha asal Indonesia. Dengan kedatangan Ragnar Oratmangoen yang sebelumnya dikenal karena kemampuannya di lapangan hijau, Sihar Sitorus membuka peluang bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk bergabung dengan skuad FCV Dender. Ini adalah berita positif bagi para penggemar sepak bola tanah air yang berharap ada lebih banyak pemain Indonesia yang berkiprah di level internasional. Sihar Sitorus yang juga merupakan pemilik FCV Dender mengungkapkan ketertarikan dan kemungkinan merekrut pemain Indonesia lainnya. Dalam sebuah wawancara dengan Bola Sport, Sihar mengatakan pastilah ingin merekrut pemain Indonesia yang lain. Pernyataan ini menggambarkan keinginan untuk memperluas keberagaman dan kualitas tim dengan melibatkan lebih banyak bakat dari Indonesia. Namun, Sihar menegaskan bahwa keputusan untuk merekrut Ragnar Oratmangoen tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor kepemilikan Indonesia. Rekrutmen Ragnar lebih didasarkan pada kemampuannya yang teruji sebagai pesepak bola. Pertimbangan pertama adalah teknis, ujar Sihar Sitorus. Kalau dia dari Indonesia, itu bonus. Jadi, jangan dibalik. Kalau dibalik, kita pusing. Pernyataan ini menegaskan bahwa FCV Dender lebih fokus pada kualitas dan kinerja pemain ketimbang asal negara mereka. Ragnar Oratmangoen yang berusia 27 tahun dinilai memiliki potensi yang cukup besar. Meskipun sudah berada pada usia yang cukup matang untuk seorang pemain, usia bukanlah kendala bagi Sihar Sitorus. Dia percaya bahwa Ragnar masih memiliki banyak peluang untuk berkembang lebih jauh bersama FCV Dender. Soalnya ini kompetisi, jadi butuh pemain yang berkualitas, ungkap Sihar. Menurut staf pelatih, Ragnar bisa bermain di beberapa posisi. Dia juga bermain di kompetisi level atas cukup lama. Dia sudah berusia tetapi masih bisa berkembang. Dengan langkah ini, FCV Dender menunjukkan komitmen mereka dalam menghadirkan kualitas terbaik di lapangan dan membuka peluang lebih luas bagi pemain-pemain Indonesia untuk bersaing di level internasional. Bergabungnya Ragnar Oratmangoen adalah awal dari harapan besar untuk lebih banyak pemain Indonesia merambah kompetisi sepak bola Eropa dan meraih prestasi yang lebih tinggi.
Debut mengesankan Nathan Chu Aon, pelatih Swansea City. Luke Williams berikan pujian tinggi dan soroti potensi masa depan pemain timnas Indonesia. Pelatih Swansea City, Luke Williams, memberikan pujian khusus kepada Nathan Chu Aon setelah debutnya yang mengesankan bersama klub tersebut. Nathan Chu Aon, pemain timnas Indonesia, akhirnya merasakan kesempatan untuk tampil dalam laga kompetitif bersama Swansea City saat melawan Gillingham City dalam ajang Carabao Cup 2024 hingga 2025 pada Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam pertandingan tersebut, Nathan Chu Aon tampil selama 67 menit dan memberikan kontribusi signifikan untuk kemenangan Swansea dengan skor 3-1. Penampilan ini menjadi momen penting bagi Nathan untuk membuktikan kemampuannya sebelum ada peluang untuk bermain di kasta kedua Liga Inggris, yaitu Championship. Luke Williams, pelatih Swansea City, mengungkapkan bahwa penampilan Nathan dalam laga debutnya sangat positif. Williams memuji kontribusi yang diberikan Nathan selama pertandingan dan mengaitkannya dengan kerja keras yang telah ditunjukkan pemain tersebut dalam sesi latihan. Saya pikir dia tampil sangat baik, kata Williams. Saya tidak memiliki keluhan tentang penampilannya. Dia telah berlatih dengan sangat baik bersama tim utama, ungkapnya dalam wawancara yang dilansir oleh bolasport.com dari laman Wales Online. Williams yang sebelumnya merupakan pelatih Notts County juga menilai bahwa peluang Nathan untuk bermain di Championship masih terbuka lebar. Namun, ia menekankan pentingnya kerja keras dan semangat tinggi agar Nathan bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Ia masih harus menempuh jalan untuk menjadi pemain Championship yang terbukti. Namun dia adalah seorang pria yang sangat baik dan pekerja keras, lanjut Williams. Dia memiliki banyak pengikut di media sosial, jadi saya yakin akan ada banyak orang yang sangat senang melihatnya bermain. Williams mengakui bahwa Nathan memiliki mentalitas yang kuat. Meskipun ia memiliki banyak pengikut di media sosial, Nathan tetap menjaga profesionalismenya dan berfokus pada pekerjaannya. Saya pikir dia memiliki mentalitas yang baik. Dia tidak membiarkan banyak pengikut media sosial mempengaruhinya. Dia adalah seorang pekerja keras dan pria yang sangat menyenangkan untuk berada di kamp latihan. Kami tidak memiliki masalah dengan hal itu, kata Williams. Sejujurnya, saya terkesan dengan hal tersebut. Dengan pujian tersebut, Nathan Chu Aon diharapkan bisa terus menunjukkan performa yang mengesankan dan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan untuk membuktikan kemampuannya di level yang lebih tinggi. Nama pertama sudah bocor, Dimas Drajat dipastikan dipanggil Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Meskipun pengumuman resmi dari PSSI belum dirilis, telah terungkap bahwa satu nama pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia telah bocor. Pemain tersebut adalah Dimas Drajat yang kini bermain untuk Persib Bandung. Informasi ini dikonfirmasi melalui laman resmi Persib Bandung yang mengungkapkan bahwa klub tersebut telah menerima surat resmi dari PSSI. Surat tersebut yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengonfirmasi pemanggilan Dimas Drajat. Laman resmi Persib Bandung menulis PSSI memanggil striker Persib Bandung, Muhammad Dimas Drajat, untuk membela tim nasional Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Surat tersebut juga menyebutkan PSSI memanggil Muhammad Dimas Drajat untuk mengikuti kualifikasi putaran 3 FIFA World Cup 2026. Timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Shin Tae-yong akan menjalani 2 pertandingan penting pada bulan September 2024 sebagai bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama akan dilaksanakan pada 5 September 2024, di mana timnas Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi. 5 hari kemudian, pada 10 September 2024, tim Merah Putih akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dimas Drajat terus menunjukkan performa positif dan konsisten dalam skuad timnas Indonesia. Sejak Shin Tae-yong menjadi pelatih, Drajat selalu menjadi pilihan utama di lini depan. Pada tahun 2024, dia tidak pernah absen dalam daftar panggilan Shin Tae-yong untuk tim nasional senior.
Selain itu, performanya di Liga 1 2024 hingga 2025 juga menunjukkan kualitasnya. Derajat menjadi satu-satunya penyerang langganan timnas Indonesia yang memberikan kontribusi gol atau assist dalam pekan perdana Liga 1. Dalam pertandingan perdana melawan PSBS Biak, dia mencatatkan 1 assist yang berperan dalam gol pembuka. Persib Bandung sendiri meraih kemenangan telak 4-1 dalam laga tersebut. Dengan latar belakang tersebut, pemanggilan Dimas Derajat ke Timnas Indonesia memberikan harapan besar untuk meningkatkan daya serang tim nasional dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang. Latihan fisik intensif di Bali, Nova Arianto fokus tingkatkan kualitas duel Timnas U17 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan uji coba di Spanyol. Timnas U17 Indonesia kini memasuki fase pemusatan latihan intensif di Bali dengan fokus utama pada peningkatan fisik pemain. Latihan ini merupakan bagian dari persiapan tim menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Selain mempersiapkan fisik, tim pelatih juga merancang beberapa laga uji coba serta rencana pemusatan latihan tambahan di Spanyol sebagai bagian dari strategi mereka. Nova Arianto, pelatih kepala Timnas U17 Indonesia, menjelaskan bahwa latihan fisik adalah prioritas utama dalam persiapan kali ini. Tujuannya adalah untuk memastikan semua pemain, baik yang baru dipanggil maupun yang lama, memiliki standar fisik yang seragam. Hal ini penting karena terdapat sejumlah pemain baru dalam skuad yang harus beradaptasi dengan cepat dengan intensitas latihan dan standar tim nasional. Nova Arianto mengungkapkan, akhirnya kita sekarang memasuki persiapan umum kita menuju kualifikasi Piala Asia U17 di bulan Oktober. Jadi kita memulai TC di Bali dengan fokus saya dalam menyamakan secara fisik dasar pemain. Karena ada beberapa pemain baru, termasuk pemain lama yang mungkin dalam klubnya secara intensitas latihannya berbeda. Latihan fisik kali ini dilakukan dengan intensitas yang sangat tinggi. Selama pemusatan latihan di Bali, semua pemain menjalani 4 sesi latihan setiap hari. Ini termasuk berbagai jenis latihan seperti gym, latihan di pantai, latihan inti core training, dan latihan di hotel. Nova Arianto menegaskan bahwa pendekatan ini adalah bagian dari upaya untuk menyamakan kondisi fisik semua pemain. Kita fokus di fisik dasar dahulu. Latihan di Bali kita lakukan 1 hari 4 kali. Ada gym, ada di pantai, core, di hotel, harapannya secara fisik dasar pemain akan sama, jelasnya. Menurut Nova, aspek fisik adalah kunci utama untuk memastikan bahwa semua pemain dapat bersaing dengan baik di lapangan. Latihan fisik yang keras diharapkan dapat memperkuat tubuh pemain sehingga mereka bisa lebih siap menghadapi duel-duel yang akan datang. Terutama mengingat tantangan dari lawan-lawan kuat yang akan mereka hadapi di kualifikasi Piala Asia U17. Itu kita mencoba agar pemain bisa main body di pertandingan saat kualifikasi Piala Asia U17, pemain bisa lebih kuat lagi. Harapannya pemain bisa body yang cukup kuat untuk bisa tampil di kualifikasi tersebut, ungkap Nova. Selain latihan fisik, Timnas U17 Indonesia juga akan menjalani beberapa laga uji coba sebagai bagian dari persiapan mereka sebelum berangkat ke Spanyol. Uji coba ini dirancang untuk mengevaluasi perkembangan tim serta mengasah keterampilan yang telah dilatih selama pemusatan latihan. Nova Arianto menambahkan, termasuk kita akan ada uji coba yang akan kita lakukan nantinya. Dengan persiapan yang matang dan latihan fisik yang intensif, Nova Arianto dan tim berharap Timnas U17 Indonesia dapat tampil optimal dan meraih hasil yang memuaskan di kualifikasi Piala Asia U17. Serta memastikan tempat mereka di Piala Asia mendatang. Erick Thohir dan Ole Romy saling follow di Instagram. Apakah ini pertanda kuat naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026? Berikut ini fakta benarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampaknya menunjukkan sinyal kuat terkait kemungkinan naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia.
Salah satu pemain keturunan yang kini mencuri perhatian adalah Ole Romeni yang namanya sudah lama beredar dalam rumor sebagai calon pemain naturalisasi untuk tim nasional. Ole Romeni seorang penyerang yang saat ini bermain untuk FC Utrecht, merupakan pemain dengan darah keturunan Indonesia. Kakeknya berasal dari Medan, Sumatera Utara, sehingga memberikan peluang bagi Romeni untuk dinaturalisasi oleh PSSI di masa depan. Dengan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia memang membutuhkan tambahan amunisi, terutama di posisi striker yang masih menjadi kekurangan. Sinyal mengenai naturalisasi Ole Romeni semakin kuat setelah terungkap bahwa akun Instagramnya kini di-follow oleh Erick Thohir. Pada Rabu 14 Agustus 2024 terlihat bahwa Erick Thohir mulai mengikuti akun Instagram Ole Romeni dan Romeni pun telah membalas dengan mengikuti balik. Hal ini menjadi perhatian karena seringkali sinyal dari PSSI mengenai pemain naturalisasi berawal dari tindakan saling follow di media sosial. Biasanya, proses ini diikuti dengan langkah-langkah berikut pemain yang diincar akan datang ke Indonesia. Kemudian diperkenalkan secara resmi oleh Erick Thohir melalui unggahan foto bersama, biasanya dalam momen jabat tangan. Momen ini seringkali menandakan bahwa pemain tersebut resmi dinaturalisasi dan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Sebelumnya, Ole Romeni juga sempat menunjukkan minat untuk membela timnas Indonesia. Dia memberikan komentar pada unggahan Instagram Calvin Verdonk saat debutnya bersama Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menulis wow sebagai tanda kekaguman. Baru-baru ini Romeni juga berkomentar ayo kawan pada unggahan foto Ragnar Oratmangoen yang baru saja direkrut oleh FC Vedender. Jika Ole Romeni benar-benar dinaturalisasi, kehadirannya di timnas Indonesia tentu akan memberikan dorongan signifikan. Tim asuhan Sintayong saat ini membutuhkan tambahan kekuatan, terutama di sektor penyerang. Mengingat Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, tambahan kualitas di lini depan akan sangat berharga untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan semua sinyal yang ada, banyak pihak yang berharap agar Ole Romeni segera bergabung dengan timnas Indonesia dan menjadi bagian dari strategi tim dalam menghadapi tantangan di kualifikasi mendatang. Jay Itzes absen di laga pembuka Serie A 2024 hingga 2025 akibat akumulasi kartu. Indonesia harus tunggu lebih lama untuk ukir sejarah di Italia. Pemain timnas Indonesia Jay Itzes harus menunda ambisinya untuk menjadi bagian dari sejarah sepak bola Italia. Itzes yang saat ini membela Venezia di Serie A dipastikan absen dalam laga pembuka musim 2024 hingga 2025 yang dijadwalkan pada tanggal 19 Agustus mendatang. Venezia akan memulai perjuangan mereka di Serie A melawan Lazio, namun Itzes tidak dapat tampil karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Jay Itzes mendapatkan 3 kartu kuning selama musim Serie B yang lalu. 2 dari kartu kuning tersebut didapatkan pada babak play-off yang kini berdampak pada absennya Itzes di laga perdana Serie A. Ini merupakan sebuah kehilangan besar mengingat Jay Itzes berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi Serie A. Dengan absennya Itzes di pertandingan melawan Lazio, harapan untuk melihat pemain Indonesia beraksi di Serie A harus ditunda hingga pekan kedua musim ini. Pada 25 Agustus 2024, Venezia dijadwalkan untuk bertanding melawan Fiorentina. Ini akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Jay Itzes untuk menunjukkan kemampuannya di pentas Serie A dan mungkin mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berkompetisi di level tersebut. Meskipun belum dapat bermain di Serie A, Jay Itzes sudah menunjukkan performa menjanjikan di ajang Piala Italia 2024. Ia berhasil mencetak 1 gol saat Venezia menghadapi Brescia pada 11 Agustus. Sayangnya, gol tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan Venezia dari kekalahan karena mereka harus tersingkir setelah kalah dengan skor 1-3. Absennya Itzes di laga pembuka Serie A menjadi sorotan, terutama bagi penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan momen bersejarah ini. Namun,
Harapan tetap ada bahwa Edzes akan segera kembali ke lapangan dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk Venezia, serta membuka jalan bagi pemain Indonesia lainnya untuk mengikuti jejaknya di Serie A. Media Korea Selatan pujikan Donitri Pamungkas, bakat muda timnas Indonesia U20 dinilai mirip Yang Min-hyuk. Media Korea Selatan, Sportal Korea, memberikan pujian yang tinggi kepada pemain timnas Indonesia U20, Donitri Pamungkas, dengan menyebut bahwa ia memiliki bakat yang mirip dengan Yang Min-hyuk, salah satu pemain muda berbakat Korea Selatan. Pujian ini muncul seiring dengan pemanggilan Donitri Pamungkas untuk pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Jakarta dan Korea Selatan. Donitri Pamungkas, yang saat ini bermain untuk Persija Jakarta, kembali dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, untuk bergabung dalam TC yang juga termasuk partisipasi dalam turnamen Seoul Earth on Uscup 2024. Dalam turnamen tersebut, Garuda Nusantara akan menghadapi tim kuat seperti Argentina U20, Thailand U20, dan Korea Selatan U20. Sportal Korea menyoroti penampilan cemerlang Donitri Pamungkas, terutama setelah kontribusinya membawa timnas Indonesia U20 meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024. Menurut media tersebut, Doni telah menunjukkan kualitas yang sangat mengesankan sehingga layak mendapat perhatian lebih. Donitri Pamungkas, kelahiran 2005, merupakan pemain yang patut mendapat perhatian khusus, tulis Portal Korea dalam laporannya yang dikutip pada Kamis. Ia terpilih sebagai MVP pemain terbaik pada Piala AFF U19 2024 yang berakhir Juli lalu. Lebih jauh, Sportal Korea membandingkan Donitri Pamungkas dengan Yang Min-hyuk, pemain muda Korea Selatan yang juga dikenal dengan performa impresifnya bersama timnas Korea Selatan usia muda dan klub Gangwon FC. Media Korea Selatan menilai Donitri Pamungkas memiliki potensi dan gaya permainan yang mengingatkan mereka pada Yang Min-hyuk. Pada tahun 2023, Donitri Pamungkas mendapat perhatian dari pelatih Shin Tae-yong dan terpilih untuk tim nasional senior. Ia dinilai sebagai Yang Min-hyuk dari Indonesia, tambah Sportal Korea. Pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Jakarta dan Korea Selatan ini merupakan bagian dari persiapan mereka untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup F bersama Yaman U19, Timor Leste U19, dan Maladewa U19. Donitri Pamungkas diharapkan dapat terus menunjukkan performa terbaiknya dan memberikan kontribusi signifikan untuk tim dalam kualifikasi mendatang.